Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Indonesia semakin bikin ketar-ketir. Jelang bertemu Indonesia, media Irak beberkan kondisi cedera ex Manchester United. Pelatih Iswikton beberkan kondisi Elkan Bagot saat pulang dari timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Indonesia semakin bikin ketar-ketir. Ex pemain AC Milan itu mengklaim timnas Indonesia asuhan Sintayong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat komplit, kata Keisuke Honda sebagaimana dikutip dari akun TikTok @famosgaruda. Merujuk pada pernyataan legenda timnas Jepang tersebut, skuad timnas Indonesia saat ini diakui tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terlebih pasukan Sintayong itu memiliki kedalaman skuad yang cukup baik dengan diperkuat sejumlah pemain abroad. Keisuke Honda memberikan pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, sebab ex gelandang AC Milan itu sudah mengetahui kekuatan timnas Indonesia karena telah merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara ketika menangani timnas Kamboja U22, U23 dan senior. Saat menukangi timnas Kamboja, Keisuke Honda juga pernah bersua timnas Indonesia asuhan Sintayong. Namun semua laga yang dijalaninya bersama timnas Kamboja saat melawan skuad Garuda berakhir dengan kekalahan karena pasukan Sintayong terlalu tangguh bagi mereka. Kini Keisuke Honda justru tak sabar menantikan kekuatan skuad timnas Indonesia saat bersua timnas Jepang di Piala Asia 2023. Menurutnya laga ini akan berjalan sangat menarik. Akan sangat menarik saat mereka bertemu dengan Jepang di Piala Asia nanti, jelas Keisuke Honda. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung satu grup dengan timnas Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Jelang bertemu Indonesia, media Irak beberkan kondisi cedera ex Manchester United. Media Irak memberikan kabar terkait kondisi mantan pemain Manchester United Zidane Iqbal yang kini berkarir di FC Utrecht. Irak akan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga itu, muncul informasi bahwa Zidane Iqbal bisa absen. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu disebut mengalami cedera lagi. Kondisi itu tentu merugikan bagi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Zidane Iqbal dianggap sebagai wonderkid atau talenta terbaik Irak. Di usianya yang masih belia, ia telah menembus timnas Irak senior. Akan tetapi kabar Zidane Iqbal kembali cedera ternyata tidak benar. Fakta ini dikonfirmasi oleh media Irak via akun Twitter @irakfootballfood. Kabar mengenai Zidane Iqbal kembali mengalami cedera tidaklah benar dan sang pemain akan segera kembali, insya Allah, tweet akun tersebut. Andai nanti bermain untuk Irak, Zidane Iqbal berpotensi akan berduel dengan rekannya di FC Utrecht yaitu Ivar Jenner, sebab ia diprediksi akan menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Adapun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua antara Irak versus timnas Indonesia dijadwalkan pada 16 November 2023 mendatang. Asisten pelatih timnas Indonesia klaim tim pelatih sudah kantongi kekuatan Irak. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto klaim tim kepelatihan sudah siapkan strategi jelang hadapi timnas Irak. Pertandingan di antara kedua tim tersebut bakal terlaksana di Stadion Internasional Basra. Skuad Garuda lolos ke putaran kedua usai menang 12-0 secara agregat kontra timnas Brunei Darussalam pada putaran pertama. Kini mereka berada di grup F untuk putaran kedua bersama Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Nova mengatakan timnya sangat serius menatap laga melawan Irak, sebab timnas Irak adalah salah satu tim yang kuat di Asia. Kami coaching staff sudah melakukan komunikasi terkait strategi apa yang akan kami lakukan saat melawan Irak, ucap Nova Arianto. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan Irak adalah unggulan dalam grup F. Namun hal itu tidak membuat timnas Indonesia gentar melawan tim itu nantinya. Nova Arianto mengatakan timnya pun sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Irak. Pasalnya tim pelatih timnas Indonesia sudah memantau langsung laga tim asal Timur Tengah itu beberapa waktu lalu. PSSI isyaratkan 3 pemain diaspora masuk skuad timnas Indonesia U17.
Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan 3 pemain yang ikut pemusatan latihan di Jerman bakal terpilih masuk ke skuad timnas Indonesia U17. 3 pemain diaspora itu yakni Welber Halim Jardim, Amar Raihan, dan Choi Yun Damanik. Mereka disertakan pelatih Bima Sakti untuk dilihat kemampuannya dan juga terlibat sejumlah laga uji coba. Welber Halim Jardim adalah pemain muda Sao Paulo, Amar Raihan pemain Hoffenheim FC, dan Choi Yun Damanik bermain di Lausanne Sport. Dari informasi yang didapat Erick Thohir, ketiganya punya peluang untuk masuk timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Alhamdulillah, kan kemarin saya melihat yang namanya siapapun yang mau membangun merah putih, apakah diaspora yang lahir di Indonesia adalah suatu kebanggaan. Kemarin sudah ada Welber dan juga ada satu pemain lagi dari Jerman, Amar. Sepertinya dia masuk skuad dan tim. Untuk Choi Damanik sedang kami usahakan. Tetap gak ada membeda-bedakan mau diaspora, pemain Indonesia, yang penting merah putihnya. Mau bela negara, kemarin saya sudah bertemu dengan para pemain dan ofisial, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 sudah meninggalkan Jerman sejak Senin 23 Oktober 2023. Sebelumnya mereka menjalani TC di Jerman selama sebulan lebih sejak 18 September. Saat tiba di Indonesia, Erick Thohir pun menemui para pemain timnas Indonesia U17. Ada pesan-pesan yang disampaikan Erick Thohir buat para pemain menjelang Piala Dunia U17 yang sudah semakin dekat. Pelatih Iswikton beberkan kondisi Elkan Bagot saat pulang dari timnas Indonesia. Pelatih Iswikton, Kiren MC Kena, mengabarkan bahwa cedera Elkan Bagot masih belum pulih usai bergabung dari membela timnas Indonesia. Elkan Bagot menjadi salah satu nama yang dipanggil Sintayong melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Bek berusia 21 tahun ini hanya tampil di leg pertama ketika skuad Garuda menang 6-0. Namun di leg kedua namanya hilang dari daftar susunan pemain. Usut punya usut, bek berpostur 1,94 meter ini mengalami cedera punggung. Ia pun belum bergabung ke latihan Iswikton. Imbasnya nama Elkan Bagot tidak masuk skuad Iswikton yang baru meraih kemenangan tipis melawan Bristol City pada Kamis 26 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski begitu, mantan asisten Manchester United ini menegaskan kondisi cedera Elkan Bagot tidak terlalu parah, namun ia masih belum bisa berlatih. Punggung Elkan masih sedikit kaku sejak ia kembali dari tugas internasional. Menurut kami tidak ada yang terlalu parah, tapi ia belum bisa kembali berlatih, ucap Kiren MC Kena. Elkan Bagot sendiri harus mengejar waktu untuk sembuh agar bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia selanjutnya punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 16 November. Andai belum sembuh, maka kekuatan skuad Garuda bisa berkurang. Pasalnya, Elkan Bagot sering menjadi andalan Sintayong di lini belakang. Kehadirannya mampu memberikan keamanan di sektor pertahanan. Ex-timnas Spanyol sebut Piala Dunia U17 bikin sepak bola Indonesia mendunia. Legenda timnas Spanyol Joan Capdevila mengapresiasi perhelatan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Menurutnya, turnamen ini akan mengangkat derajat sepak bola Indonesia di mata dunia. Capdevila menyambangi Indonesia untuk melihat tim muda Espanyol bermain di Asiana Cup 2023. Dalam kunjungannya, ia juga berbagi banyak hal soal perkembangan sepak bola di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan berlangsung di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Capdevila pun turut menyoroti ajang sepak bola kelompok usia U17 tahun paling bergengsi ini. Menurutnya, turnamen kelas dunia itu akan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Tentunya saya melihat acara ini sebagai ajang yang sangat positif, akan membuat Indonesia ada di peta sepak bola dunia. Ajang ini akan membuat Indonesia mendunia. Pemain juga akan memiliki pengalaman yang sangat oke. Banyak pemain Espanyol yang akan bermain di sana, dari Argentina dan Maroko, kata Capdevila. Lebih lanjut, Capdevila mengatakan adanya Piala Dunia U17 di Indonesia merupakan bukti sepak bola tanah air berkembang pesat. Mantan pemain Espanyol itu meyakini turnamen ini akan membuat pemain timnas Indonesia naik level. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.